Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia tentang laju reaksi. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi terakhir dari laju reaksi, yaitu untuk SKKD dan indikatornya. SK-nya memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Nah, untuk KD-nya mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sedangkan untuk indikatornya, untuk hari ini yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, kita mulai masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap laju reaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini bisa dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah suhu. Nah, kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu, energi kinetik partikel zat-zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Nah, di sini ada hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi. Nah, hubungan ini ditetapkan dari suatu percobaan, misal diperoleh datanya sebagai berikut. Di sini ada hubungan antara suhu dan laju reaksi. Yang pertama, 10 derajat Celcius laju reaksi 0,3, 20 derajat Celcius laju reaksi 0,6, 30 derajat Celcius laju reaksi 1,2, dan 40 derajat Celcius laju reaksi menjadi 2,4. Nah, hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi dari data diperoleh hubungan setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju mengalami kenaikan 2 kali lebih cepat dari semula. Maka secara matematis dapat dirumuskan bahwa PT sama dengan P0 dikali 2 dipangkatkan T dikurangi T0 dibagi 10. Di mana PT itu menunjukkan laju reaksi pada suhu T. Sedangkan P0-nya laju reaksi pada suhu awal. Oke, kita lanjut pada faktor yang kedua, yaitu konsentrasi. Nah, konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Nah, contoh sebagai ilustrasi, mana yang lebih mungkin terjadi tabrakan, di jalan lenggang atau di jalan padat? Nah, hubungan kuantitatif perubahan konsentrasi dengan laju reaksi tidak dapat ditetapkan dari persamaan reaksi, tetapi harus melalui percobaan. Dalam penetapan laju reaksi, ditetapkan yang menjadi patokan adalah laju perubahan konsentrasi reaktan. Ada reaktan yang perubahan konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Contoh, misalkan perubahan konsentrasi reaktan itu sama dengan perubahan laju reaksi. Perubahan reaktan, konsentrasi reaktan sama dengan X sama dengan perubahan laju reaksi sama dengan 1. Sehingga X dipangkatkan N sama dengan 1. Maka nilai N-nya sama dengan 0. Nah, untuk orde reaksinya, pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju disebut orde reaksi. Ada reaksi berorde 0, di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasi reaksinya. Ada reaksi berorde 1, di mana perubahan konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali menyebabkan laju reaksi meningkat 2 kali lebih cepat. Dan yang terakhir, ada reaksi berorde 2, di mana laju perubahan konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali menyebabkan laju reaksi meningkat menjadi 4 kali. Nah, di sini grafik perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi. Kalau misalkan ordenya 0, maka grafiknya akan bentuk konstan. Kemudian kalau 1,
akan berbentuk linier, dan kalau 2 akan berbentuk parabola. Oke, kita lanjut. Untuk reaksi, jika A ditambah B menghasilkan C, rumusan laju reaksinya adalah Pi sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat M dikali dengan konsentrasi B pangkat N. Di mana K itu menunjukkan tetapan laju reaksi, M order reaksi untuk A, N order reaksi untuk zat B, dan maka kalau misalkan ditanyakan order reaksi total, maka M ditambahkan dengan N. Rumusan laju reaksi tersebut diperoleh dari percobaan. Misalkan diperoleh data percobaan untuk reaksi antara gas NO bereaksi dengan gas Cl2 membentuk gas NoCl2. Diperoleh datanya sebagai berikut. Di sini ada 4 buah percobaan dengan konsentrasi NO-nya 0,1, 0,1, 0,2, 0,3 dan konsentrasi Cl2-nya 0,1, 0,2, 0,1 dan 0,3. Dan lajunya 4, 16, 8 dan berapa kalau misalkan pada percobaan 4 lajunya. Oke, kita bahas. Rumusan laju reaksi untuk reaksi tersebut Pi sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat M dikali dengan konsentrasi Cl2 dipangkatkan N. Nah, untuk mencari order reaksi terhadap NO atau N, kita bandingkan percobaan 1 dan percobaan 3. Perubahan konsentrasi NO pada M pangkat M sama dengan perubahan laju. Maka konsentrasi NO pada percobaan 3 dibagi dengan konsentrasi NO pada percobaan 1 dipangkatkan M sama dengan P3 dibagi dengan P1. Maka kalau kita masukkan 0,2 dibagi dengan 0,1 dipangkatkan M sama dengan 8/4. Atau kita sederhanakan menjadi 2 pangkat M sama dengan 2. Maka nilai M-nya sama dengan 1. Kemudian untuk order terhadap zat Cl2 atau N sama dengan percobaan 1 dan percobaan 2 yang kita bandingkan. Perubahan konsentrasi Cl2 pangkat N sama dengan perubahan lajunya. Maka konsentrasi Cl2 pada percobaan 2 dibagi dengan konsentrasi Cl2 pada percobaan 1 dipangkatkan N sama dengan P2 per P1. Atau kalau kita masukkan 0,2 dibagi dengan 0,1 dipangkatkan N sama dengan 16/4. Maka kalau disederhanakan 2 pangkat N sama dengan 4. Maka nilai N-nya adalah 2. Maka rumusan laju reaksinya menjadi Pi sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 1 dikali dengan konsentrasi Cl2 dipangkatkan 2. Kemudian untuk memperoleh nilai K, kita masukkan salah satu percobaannya, misalkan percobaan 1. K sama dengan Pi dibagi dengan konsentrasi NO dikali dengan konsentrasi Cl2 pangkat 2. K sama dengan 4 dibagi dengan konsentrasi 0,1 dikali dengan 0,1 pangkat 2. Maka diperolehnya harga K-nya adalah 4 kali 10 pangkat 3 molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1. Maka laju reaksi pada percobaan 4 nilainya adalah Pi sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO dikali dengan konsentrasi Cl2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 dikali 0,3 dikali dengan 0,3 pangkat 2. Maka diperoleh laju pada percobaan 4 adalah 108 molar per sekon. Oke, kita lanjut pada faktor yang ketiga, yaitu luas permukaan sentuhan dan ukuran partikel. Oke, kita bandingkan ya. Mana yang lebih luas permukaannya? Sepotong tahu utuh atau sepotong tahu dipotong 4? Coba kita pisahkan. Nah, ini kalau sudah dipotong menjadi 4. Oke, kita lanjut. Perhatikan bahwa luas permukaan tahu utuh lebih kecil dari tahu yang dipotong 4. Sekarang, mana yang lebih luas permukaannya? Gula berukuran butir kasar atau gula berukuran butiran halus? Mana yang lebih mudah larut? Gula yang berukuran butir kasar atau yang berukuran butiran halus? Nah,
Luas permukaan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif menghasilkan perubahan. Semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi, semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat. Oke, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang terakhir, yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Ada dua jenis katalis. Yang pertama, katalis aktif, yaitu katalis yang ikut terlibat reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Kemudian yang kedua, katalis pasif, yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagian media reaksi saja. Bagaimana katalis bekerja? Nah, itu nanti kita akan bahas pada teori tumbukan. Oke, kita akan kembali. Itu saja materi yang Bapak jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi pada materi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.